Masih dalam rangkaian ibadah, anak Rafa dan teman-temannya coba mohon tertib dulu. Kita akan masuk dalam natura, simbolisasi natura dari setiap sektor. Jadi hatelan tema niku apa na sektor 2. Kotabe sektor 3 apa itu 2 kayu mimai, tabe. Tuh 2 kayu dia. Ya. Sektor 1 apa itu tumpeng namai, tabe, patame tangga. Ya, bai mai. Ya tumpeng 2 kan tema mila sumbai sule to. Oh, sektor 2 demo, sektor 3 apa na tulami ba mai, patamay mai. Pisang. 1 kali ya, patamay mai. Ya, yang na ada dua siapa? Ada 2. Pisang. Ya, pertama itu melona mai. Jadi 1 kali saja kita lelang untuk 3 sektor. 4 sektor, maaf, 4 sektor. Oke. Yang na temo kalau sudah tidak ada yate kurdian sumangata lanasang motanga te kurdian sumangata na menganga te pasadeta menganga pate pasadeta na hindi tubaka jadi atula dilelang to demo te edi kwa indalan nampui labas sebokan kiso lanasa ta sebokan tongan ni untan dabilangi kurdian sumangalangan pangmatua te bati na dengan ki temai gaji setiap bulan kita terima temai mintu angka maritigna tu napakamasyan ki pangmatua jadi yang kukway pisan tama mo kumay we indelelang ladi pa polako pembangunan masebokan dasan kami pisan mo kami patama semi alay dito buka dito kantong patama di masebokan dasan kami solanasan patama tongan ni patamay sektor 1 kedo ko sektor 1 tasebokan ni ini simbolisasi sektor 1 tama kami mai sebokan nito lang kantong kami apa kay na maliki kello unda kay tula di botona ke lulako pong matua ladi goyang tongan kami sektor 1 sektor 3 dasar kami mai masebokan nasan ko mane 20 sa bulan ni apa lihat kemente sebokan tongan ni la bitina la kapuan na la matuan na tama ko may sebokan tongan ni tapo mempayan itu kurian sumangata langan puang di matua ya duka te asulan ke toro bangilan di lelang tu ya sektor 2 tasok mamay sektor 2 sektor 2 sektor 4 dia memberi diri itu ambil penduan mo penduan mane bentang ngayong na lubaka penduan bentang ngayong na lubaka sebokan tongan ni ini untuk pembangunan pastori kita tasuna sa mura kalamilang tangana yate tamu Daw sa tamu, yani para lo te may tamu to. Sule mo, dinapanado mo yung may. Penduan.
2,5. Yan nama bentalo mo, te mo samo to. Tera na alay pomodo mi bentalo. Ya te yon aluto mangka baraka. Apa ka imi malim aja makela, apa kita malim aja malim apariu mauma. Mantan nanutan lako pasa, lako kantoro, lako pasikolan. La tama perusahaan reka. Di kuala makur resumanga ki isaba tondo komelo te talandi ikalebu batu laparan tondo komalom po masapi maakam pipi iba itora kedo komaye yato yon ababoko kedoko 2,5 kali. Weh, patas sutongan itu sakana, patas sakana. Madi matira-tira ko mila ko bentan lumo te. Matira-tira ko mila ko bentan lumo. Penduan sa tanga. Ya te. Tu dilelang sabar ako minolo dakori tamane lanalay sinasyamin sa alamay belum jadi rebutan sekarang belum tama kami tami tama mo kami lantami dolo tama kami belum ini masih dalam proses ibadah tabi tama kami lantami dolo tama mo kami lantami dolo. Ya, ini kita mau persembahan. Oke. Mapen dua sang tanga pen talu. Saya mau sampaikan sebelum saya serahkan kepada liturgos bahwa nanti seremonialnya ladi padolo duke tu pandita lan nalai namanya kita. Jadi jangan langsung diserbu nanti ya. Oke, kurang semangat. Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang yang akan disampaikan oleh pimpinan majelis gereja. Baik undangan dan segenap jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan sejarah Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Berawal dari hadirnya beberapa perusahaan di Bontang, termasuk salah satunya perusahaan besar PT Pupuk Kalimantan Timur, maka berdatanganlah berbagai suku dan agama, termasuk orang Toraja yang beragama Kristen, anggota gereja Toraja di kota Bontang dan sebagian berdomisili di Toria, yaitu sekarang namanya Kampung Tator, Lok Tuan. Persekutuan ibadah orang Toraja di Lok Tuan dimulai sekitar tahun 1978 hingga 1980 yang dilaksanakan di rumah Bapak Daud Linggi di Kompleks Pelabuhan Lok Tuan. Berhubung karena Bapak Daud Linggi seorang anggota polisi pindah tugas ke tempat lain, maka orang Toraja yang awalnya beribadah di rumah Bapak Daud Linggi sebagian beribadah di PKL atau yang kita kenal Persekutuan Kristen Lok Tuan yang sekarang disebut Pop Immanuel Lok Tuan. Karena bersangkut paut dengan soal ajaran gereja serta mereka menyadari keberadaan sebagai orang Toraja yang lahir dan dibesarkan dalam gereja Toraja, maka sebagian dari mereka yang tidak ingin beribadah di PKL memilih untuk mengadakan ibadah berdasarkan tata ibadah gereja Toraja yang dipelopori oleh Bapak Paulus Longde, Bapak Yusuf Bangut, Bapak Ruben Randan, dan Ibu Maria Tandi Padang dan lain-lain yang sekaligus dapat dikatakan sebagai pendiri gereja. Ibadah ini dimulai pada bulan Mei
tahun 1986 yang dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Paulus Longde dan pelayannya dari Jemaat Kanaan Bontang dengan nama tempat kebaktian Lok Tuan. Untuk menata pelayanan di tempat kebaktian Lok Tuan, dipilihlah 3 orang majelis Jemaat Kanaan Bontang yang berdomisili di Lok Tuan, yakni Bapak Ruben Randan, Bapak Yusuf Bangun, dan Ibu Maria Tandi Padang. Ketiga orang inilah yang menjadi majelis pertama. Melihat kondisi pelayanan, maka majelis gereja ditambah 2, yakni Ibu Alprida Sosang dan Ibu Elizabeth, sehingga jumlah majelis gereja pada waktu itu menjadi 5 orang. Setelah ibadah berlangsung beberapa waktu, mereka memiliki kerinduan untuk memiliki bangunan gedung gereja. Maka pada saat itu Bapak Paulus Longde dipercayakan untuk membeli tanah milik Bapak Haji Galip. Agar usaha membeli tanah tersebut berhasil, maka Bapak Paulus Longde berdalih bahwa tanah tersebut untuk membangun kandang ayam. Di atas tanah yang dibeli pertama dengan ukuran 20 meter kali 30 meter, dibangunlah gedung gereja sederhana dari kayu dengan tenaga swadaya anggota jemaat pada tahun 1986. Pada saat Jemaat Kanaan Bontang mengadakan pemilihan majelis pada tahun 1986, terpilihlah 17 orang majelis dari tempat kebaktian Lok Tuan untuk mewakili 140 anggota jemaat. Seiring dengan berjalannya waktu, persekutuan di tempat kebaktian Lok Tuan yang dipelihara oleh Jemaat Kanaan Bontang berjalan dengan baik, sehingga baptisan kudus pun dilayangkan kepada beberapa anggota jemaat yang sekaligus merupakan baptisan kudus pertama pada tanggal 1 Mei 1988 oleh Pendeta Sarunan. Meskipun pada saat itu gedung gereja sudah jadi tetapi belum bisa digunakan sebagai ibadah sakramen, baptisan kudus tersebut masih dilaksanakan di rumah Bapak Paulus Longde. Selain pertumbuhan kualitas iman yang baik, juga diiringi perkembangan jumlah anggota jemaat yang baik pula. Oleh karena itu pada tahun 1988 mulailah dibangun gedung gereja yang semi permanen. Gedung ini digunakan sebagai tempat ibadah pada bulan November 1988, walaupun baru rangka dan atap. Pada tahun yang sama, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja pada saat itu mengutus seorang proponen, yakni proponen Yahya Boong STH, untuk melayani di Jemaat Kanaan Bontang tempat kebaktian. Pada tanggal 1 Mei 1990, tempat kebaktian Lok Tuan ditingkatkan statusnya menjadi cabang kebaktian dan diberikan kepercayaan penuh oleh Jemaat Kanaan, oleh Jemaat Efrata Bontang. Setelah pengurapan Bapak Pendeta Yahya Boong STH menjadi pendeta, diutuslah 27 majelis terpilih sebagai majelis periode ketiga di cabang kebaktian Lok Tuan periode tahun 1992 hingga 1994. Karena dianggap sudah mampu untuk berdiri sendiri, maka Jemaat Kanaan Bontang sebagai jemaat induk mengusulkan ke sidang klasis 11 klasis Kaltim di Jemaat Gloria Pangadan pada tanggal 4 hingga 6 Oktober 1992 agar didewasakan menjadi satu jemaat. Usul tersebut diterima dan ditetapkanlah bahwa cabang kebaktian Lok Tuan didewasakan sebagai satu jemaat dengan nama Jemaat Efrata Bontang pada tanggal 5 Oktober tahun 1992. Waktu itu warga jemaat berjumlah
100 kepala keluarga dengan 515 jiwa. Tanggal 5 Oktober 1992. Inilah yang menjadi momentum berdirinya Jemaat Efrata Bontang sebagai jemaat dewasa. Sidang klasis 11 klasis Kaltim di Jemaat Gloria Pangadan ini dihadiri oleh Penatua Sri Rita Yohana dan Pendeta Yaya Boong STH sebagai utusan dari Jemaat Kanaan Bontang mewakili tempat kebaktian Lok Tuan. Sejak berdiri menjadi jemaat dewasa, Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang mengalami pertumbuhan anggota jemaat yang signifikan yang ditandai dengan pembagian kelompok pelayanan mencapai 4 kelompok pelayanan. Di antaranya kelompok 3 yang meliputi wilayah Guntung, Kebun Salak, Sidrap, dan Jalan Pipa. Melihat medan pelayanan yang luas, maka pada tahun 2000 Majelis Gereja mengadakan sebuah tempat kebaktian di wilayah Kebun Salak yang merupakan tempat kebaktian untuk kelompok 3. Proses pemilihan tempat kebaktian Kanibungan berjalan dengan baik sehingga pada tanggal 11 Oktober 2007 dalam sidang klasis Kaltim Samarinda di Palangkaraya, Jemaat Efrata Bontang dimekarkan menjadi Jemaat Efrata Bontang dan Jemaat Sion Kanibungan Bontang. Dengan demikian, tempat kebaktian Kanibungan yang dipelihara oleh Jemaat Efrata Bontang resmi menjadi jemaat dewasa dengan nama Jemaat Sion Kanibungan Bontang. Pada tahun 2004, Jemaat Efrata Bontang memiliki kerinduan untuk membangun gedung gereja permanen. Namun ada beberapa pendapat mengenai lokasi pembangunan, yaitu Gunung, Kanibungan, dan Lok Tuan. Untuk menetapkan lokasi pembangunan gedung gereja permanen, diadakanlah jajak pendapat anggota jemaat. Hasil dari jajak pendapat tersebut adalah pembangunan gedung gereja permanen Jemaat Efrata Bontang di Lok Tuan atau di Kampung Tator ini. Periodisasi pelayanan proponen atau proponen dan pendeta di Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang adalah yang pertama, proponen Yahya Bohong Sarjana Teologi itu dari tahun 1989 hingga 1992 dan diurapi pada tahun 1990. Kedua, Bapak Pendeta Yahya Bohong STH tahun 1990 hingga 1997. Pendeta Sampai Simas Sarjana Teologi tahun 1998 hingga 2004. Selanjutnya proponen Dianto Paimbonan STH 11 September 2003 hingga 12 Maret 2006. Pendeta Manase Dilarandan STH periode Juni 2004 hingga Juli 2009. Pendeta Dianto Paimbonan STH dari tanggal 13 Maret 2006 hingga 11 Oktober 2007, mulai dari masa proponen sampai menjadi pendeta. Pendeta Dianto STH difokuskan untuk melayani di tempat kebaktian Kanibungan. Selanjutnya menjadi pendeta pertama Jemaat Sion Kanibungan setelah dimekarkan. Setelah itu Bapak Pendeta Daniel Masarang STH periodenya Mei 2010 hingga Agustus 2015. Dan selanjutnya Ibu Pendeta Hermawati Saruran STH periode Agustus 2015 hingga November 2020. Dan yang terakhir Bapak Pendeta Hendri MTH dari November 2020 hingga sekarang. Demikianlah sejarah singkat Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Jemaat diundang berdiri, kita akan menyanyikan Mars Gereja Toraja. Benda nasang kami laminani ki Mars.
May komita Bendan. Mari bangkitlah gereja Toraja. Mari bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Potongan kue. Oke, kini saatnya kita akan masuk dalam jemaat, silakan duduk. Ya, di depan saya ini ada kue ulang tahun dengan angka 30. Ya, kita akan masuk dalam prosesi perayaan HUT Jemaat Efrata Bontang yang ke-30. Maju ke depan menemani saya. Yang pertama, Ketua Panitia Ibadah Syukur dan HUT ke-30 Jemaat Efrata Bontang, dalam hal ini Ibu Penatua Herti Pakende. Selanjutnya, pelayan firman Bapak Pendeta Joni Delima, Sarjana Teologi. Dan selanjutnya dari pimpinan majelis gereja yang akan diwakili oleh majelis gereja, dalam hal ini Bapak Penatua Simon Pabebang. Dan selanjutnya perwakilan dari OIG, karena kita ada 4 OIG, kita minta mohon pengurus dari sekolah minggu untuk maju ke depan. Dan selanjutnya undangan, mohon kesediaan Ibu Pendeta Kristina Lebang STH. Ya, Bapak Pendeta Henry selaku Ketua Pimpinan Majelis Gereja juga bisa turun untuk menemani. Dari Majelis Gereja mohon Bapak Simon Pabebang. Dari pengurus sekolah minggu. Kita nyalain ininya. Oke. Sekolah minggu, mungkin ada Ibu Herni Cemarnis. Iya, kita tadi sudah mendengarkan sejarah Gereja Toraja yang berdiri tepat pada tanggal 5 Oktober 1992, dan tahun ini Jemaat Efrata Bontang berusia yang ke-30 tahun. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi Jemaat Efrata Bontang. Hingga hari ini kita boleh berusia yang ke-30 tahun. Untuk itu kita akan menyanyikan bersama panjang umurnya, sehat badannya, dibantu dengan kantor ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Panjang umur. Semua jemaat menyanyi, mari kita undang-undang. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, tangan kirinya berjaya dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Belum bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan. Syukur kepada Tuhan. Siap-siap ya Bapak dan Ibu di depan untuk meniup lilin. Silakan maju ke depan. Bikin pas ya. Tunggu hitungan ketiga dulu. Sekali lagi kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada bahasa Torajanya kuris sumangapa. Kuris sumangalato. Mana anak sekolah minggu ayo menyanyi. Kuris sumangalato.
ya. 1, 2, silakan merapat. 3, luar biasa. Ya Bapak Pendeta Henry, mohon dipotong kuenya. Silakan dibagi kepada Bapak Ibu yang ada di depan. Pada Tuhan, menyanyi lagi. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa ya. Kasih Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Kasih dan penyertaan bagi jemaat Efrata Bontang. Seperti tadi lagu jemaat mengatakan bahwa kami bersyukur kepada Tuhan sebagai satu persekutuan dalam iman. Kita mau berdampingan, kita mau bergandengan tangan, hidup rukun dan penuh damai. Itulah yang menjadi harapan bagi jemaat Efrata Bontang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat Efrata Bontang. Semakin kita terus bersama. Ya, potongan kue pertama mau diberikan kepada siapa? Kuenya sudah kepanasan. Asik. Sebagai tanda pelayanannya Bapak Pendeta selaku pimpinan Majelis Gereja Jemaat Efrata Bontang, luar biasa. Selanjutnya potongan kue yang kedua. Jangan gemetaran Bapak Pendeta. Itulah wujud kasih Bapak Pendeta Henry untuk melayani. Luar biasa. Asik. Nyanyi lagi kepada Tuhan. Mana kantornya, jangan malas menyanyi, yuk. Kepada Tuhan, sudah, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Ajaib perbuatanmu Tuhan atas kami umatmu, anak-anakmu, persekutuan yang Tuhan telah letakkan dasarnya dari sejak awal di tempat ini yang disebut Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. 30 tahun rangkaian perjalanan sejarah panjang di mana kuasa dan kasih Tuhan terus dinyatakan hingga saat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan lebih lagi pada perjalanan ke depan. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa kunci dari sebuah keberhasilan, yakni ketika kami sepakat di dalam iman untuk terus membangun, menjaga, dan merawat persekutuan di antara kami sebagai saudara bersaudara di dalam Kristus, sehingga jemaat-Mu, jemaat Efrata Bontang, akan menjadi jemaat yang terus berkesaksian, menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan mereka untuk hidup dan berkarya. Terima kasih untuk semua peran sebagai tanda bakti, mulai dari generasi pertama, dimulainya persekutuan anak Tuhan di tempat ini, sampai kepada kami yang ada sekarang, yang Tuhan terus berkati. Kiranya kami terus merawat persaudaraan dan persaudarian di antara kami sebagai anak-anak Tuhan, agar berkat-Mu Tuhan akan terus melimpah di sepanjang langkah kehidupan.
Karena itu Tuhan perlengkapi para hamba-hambamu agar mereka terus bersehati di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan jemaat Tuhan dalam roh takut akan Engkau. Memberkati pengurus OIG di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan masing-masing kategorial menjadi alat di tangan Tuhan sendiri, perpanjangan majelis gereja untuk melayani umat-Mu di jemaat ini. Memberkati tua-tua jemaat, mereka adalah orang tua kami yang menjadi awal terbangunnya persekutuan di sini. Mereka telah lanjut usia, tubuh semakin rentan terhadap segala kelemahan, tetapi iman mereka terus dipertambahkan. Biarlah Engkau yang akan melapangkan jalan bagi setiap mereka untuk terus menyaksikan kasih dan kebaikan-Mu dalam perjalanan berjemaat di sini, bahkan menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak cucu sebagai buah iman mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, 1 tahun Engkau telah memberi kuat bagi umat-Mu di sini dalam menata kelola kehidupan anugerah-Mu. Biarlah semua hal yang telah Engkau perkenan bagi mereka terus mereka syukuri. Terlebih pada saat ini masing-masing mereka membawa tanda syukurnya di hadapan Tuhan. Kiranya semua yang telah mereka persembahkan ini dikuduskan oleh Tuhan bagi kelanjutan pelayanan serta pembangunan di gereja Toraja Jemaat Efrata ini. Tuhan yang akan membuka tingkap di langit-Mu untuk mencurahkan segala berkat kasih-Mu dalam perjalanan masing-masing, sehingga dalam menjalani hidup ini mereka takkan pernah berkekurangan, namun tetap berkecukupan dalam segala perkara. Pun demikian, kami bersyukur melalui persembahan lewat pundi. Biarlah Tuhan memberkati semua ini menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehadiran gereja-Mu, Jemaat Efrata Bontang, tentu Tuhan punya maksud dalam kebersamaan di tengah-tengah pelayanan klasis di Bontang ini. Biarlah jemaat ini terus menjadi yang terdepan dalam menyatakan kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Demikian dalam ikatan kebersamaan dengan gereja-gereja antar denominasi, kiranya jemaat ini pun akan terus mengambil bagian untuk mewujudkan keesahan bersama dalam iman kepada Kristus yang adalah Tuhan pemilik gereja. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai tengah-tengah pelayanan bersama di lingkup pemerintah Kota Bontang di sini, baik mereka yang di birokrasi maupun yang ada di legislatif. Kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjuangan mereka, pun mereka yang terus dipakai oleh Tuhan sebagai karyawan pada semua perusahaan yang ada di tempat ini. Biarlah mereka terus bersemangat untuk melaksanakan panggilan masing-masing, dan dari apa yang mereka terima, mereka persembahkan demi kemuliaan bagi nama-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, terlebih khusus pemerintah Kota Bontang, Tuhan berkati. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, menandai karya Tuhan dalam menopang perjalanan sejarah jemaat-Mu di tempat ini. 30 tahun telah dijalani, dan kami percaya Tuhan akan melanjutkan ke depan. Pun ungkapan syukur kami dalam setahun kasih Tuhan telah dinyatakan lewat karya dan bakti kami. Kiranya semua ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup umat-Mu. Kami sampaikan doa kami di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, pemilik persekutuan ini. Haleluya. Amin.
Mari jemaat berdiri. Dengarkan petunjuk hidup baru. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kasih uluran lempuang laben dan matoto. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan dalam seluruh hidupmu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Kami siap ya Tuhan. Terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih Allah dan Roh Kudus beserta kamu sampai selamanya. Sebagai lagu syukur, kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Hijau pada
Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita, dan atas ketenangan kita semua kami ucapkan terima kasih. Tuhan yang dimuliakan. Kami kembalikan kepada pemandu acara.